kita mulai ya. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bu Endah? Sehat, Bu Nisa. Kabar siang ini walaupun agak sedikit dingin ya. Iya betul, dari pagi dingin ya Bu ya. Alhamdulillah, Iya. mudah-mudahan sehat-sehat semuanya kita ya. Iya. Amin. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Oke Bu, kita akan coaching ya. Kita akan coaching mungkin sekitar 15 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya, baik-baik, Bu. Iya, siap, kita mulai aja ya Bu ya. Ya. Mangga, Bu. Baik Ibu, ini kira-kira apa nih yang mau kita obrolin sekarang nih? Iya nih, Bu. Kebetulan kan ini di tahun ajaran baru dengan siswa dan dengan murid-murid yang baru nih ya, Bu ya. Ada beberapa masalah mungkin yang saya hadapi. Eh, Setelah saya 2 hari nih ya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, ternyata di kelas saya, walaupun kelas 6 itu sudah ada yang namanya circle-circlean, Iya, iya, iya. berkelompok. Anak-anak itu tidak kurang kurang bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Mereka hanya ingin bersama teman-teman yang mereka anggap nyaman, Bu. Itu yang saya lihat dan saya hadapi saat ini. Oke, berarti Ibu ada mungkin apa ya namanya keresahan, kemudian eh, ke apa ya ke ya bagaimana gitu nanti menghadapi anak-anak ternyata di kelas itu ada kelompok-kelompokan gitu ya. Iya, iya, Kemudian betul, Bu. ada circle-circlean gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Eh, yang saya lihat walaupun belum belum terlihat jelas, cuma kebetulan agenda saya hari ini itu pembentukan ketua kelas, ketua murid ya. Dan sudah terlihat, sudah mulai terlihat walaupun tidak jelas, tapi saya sudah bisa memprediksi bahwa ini anak-anak sudah mulai membuat kelompok-kelompok kecil itu sesuai dengan pertemanan yang mereka anggap nyaman. Sedangkan yang saya inginkan adalah dalam satu kelas itu anak-anak bisa bekerja sama semuanya tanpa eh, diskriminasi ataupun eh, perbedaan perbedaan-perbedaan lah yang mereka anggap berbeda oke. begitu. Jadi apa nih yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita kali ini nih? Yang saya inginkan itu saya dapat apa ya pencerahan atau sharing dan jalan keluar terhadap masalah yang mungkin akan saya hadapi ke depannya, Bu. Terkait permasalahan ini gitu ya Bu ya. Iya, Gimana permasalahan nih ini. biar si kelompok-kelompokan di kelas ini supaya lebih nyaman mungkin di kelas gitu ya. Kadang kan Iya, kalau di kelas tanpa kelompok-kelompokan, ada kelompok, Bu. Mm-mm. iya berarti Ibu pengen kita dapat solusi nih gimana caranya supaya anak tuh tidak kelompok-kelompokan gitu ya. Wah, gitu. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu, kira-kira nih menurut Ibu, eh, apa sih yang bikin si anak itu kelompok-kelompokan, Bu? Menurut saya, Bu, sebetulnya anak itu sepertinya ya berbuat seperti itu hanya ingin mencari perhatian. Kenapa mencari perhatian di beberapa anak yang saya lihat? Ini baru asumsi saya bahwa anak-anak tersebut beberapa orang itu hanya ingin mengaktualisasikan diri. Ini loh saya. Nah, ada anak juga yang ingin bahwa dia cari perhatian dari orang dewasa. Mungkin dilihat dari latar belakang keluarganya yang saya
ketahui, walaupun tidak semuanya yang saya ketahui, bahwa keadaan keluarga pun menurut saya berpengaruh terhadap sikap mereka yang berkelompok, begitu Bu. Mungkin itu asumsi saya, hanya baru asumsi yang eh, belum bisa dijadikan sebagai apa ya, pendapat yang pasti. Oke. Hubungannya keluarga dengan kelompok-kelompokan itu tuh seperti apa ya, Bu ya? Eh, kan bila di keluarganya itu ya Bu, apa, untuk yang hubungan keluarganya tidak harmonis, otomatis kan si anak itu ingin mencari perhatian orang tua. Perhatian orang tua yang tidak dia dapat, lalu mereka aktualisasikan di sekolah dengan cara ingin berbuat berkelompok dan mendominasi kelompok lain. Nah, dengan mendominasi kelompok lain, otomatis kita sebagai guru akan memberikan perhatian kan. Eh, nah, mungkin hubungannya itu Bu. Jadi dia sebetulnya menginginkan kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih dari orang dewasa, terutama dari orang tuanya. Jadi yang tidak mereka dapat di rumah, akhirnya lari ke kita yang ada di sekolah. Gitu ya, Bu ya. Mungkin seperti itu Bu, itu hubungannya menurut saya. Ya, berarti ini berdasarkan analisis Ibu gitu ya, Bu ya. Ya, analisa Ibu. Ya, analisa saya sementara. Anak-anak ini mereka geng-gengan, kemudian kelompok-kelompokan, di mana ada satu kelompok yang mendominasi dibandingkan dengan kelompok yang lain, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, itu dilatar belakangi dari hubungan keluarga yang kurang harmonis gitu. Iya. Nah, Iya. kemudian hubungan keluarga Saya yang kurang seperti itu. hubungan keluarga yang kurang harmonis, akhirnya mereka cari perhatian ke Iya. orang tua. Salah satunya kalau di sekolah itu mencari perhatiannya mungkin ke guru, gitu ya Bu ya, kalau yang Iya, saya iya, sampaikan ke tadi. guru kita. Mungkin karena Oke. tidak dapat dari kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah, akhirnya dia mencari di sekolah. Kira-kira nih Bu, seandainya memang seperti itu adanya, apa yang akan Ibu lakukan gitu ke anak-anak supaya yang menurut Rencana Ibu saya. itu perhatiannya itu tersalurkan gitu, gimana Bu? Rencana saya Bu, ke depannya itu ya, bukan ke depannya sih, setelah melihat keadaan seperti ini, yang akan saya lakukan pertama eh, memberikan pengertian dulu Bu. Karena kan ini ada beberapa kelompok di kelas tuh, dan satu kelompok mendominasi dan sering sudah saya lakukan asesmen diagnostik non kognitif kemarin itu, bukan kemarin tadi ya, dan beberapa siswa itu ada pertanyaan yang saya buat itu, apa sih yang membuat kalian tidak nyaman di sekolah? Salah satunya adalah dominasi itu Bu. Dominasi mereka itu membuat menekan yang lainnya sehingga harus menuruti kemauan satu circle ini. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya bukan mungkin kekerasan fisik ya, cuma bukan yang parah gitu, hanya sering mencubit seperti itu. Mereka sering mencubit kalau gemes, mungkin gemes ya atau apa, tapi mereka sering mencubit. Mereka tuliskan, beberapa murid itu menuliskan, saya sering dicubit sama A gitu. Nah, rencananya saya akan memberikan penjelasan tentang bahwa tentang kekerasan di sekolah itu tidak boleh dilakukan, mau itu psikis, verbal, non verbal, diskriminasi. Kadang mereka juga ada diskriminasi Bu. Nah, itu yang membuat saya akan melakukan sosialisasi ke anak-anak. Mungkin besok saya rencanakannya secepatnya pun, nah, akan mengingatkan mereka, lalu mengadakan sosialisasi dengan gambar-gambar yang menarik, itu mungkin Bu, agar mereka
menyadari bahwa perbuatan mereka berkelompok dan menekan kelompok lain itu tidak bisa dibiarkan, atau kita harus berbaur, intinya seperti itu, Bu. Berarti Ibu akan memberikan penjelasan gitu ya ke anak-anak, mensosialisasi Iya, Bu. seperti itu. Kira-kira tekniknya seperti apa Bu sosialisasinya? Kebetulan besok agenda saya itu sosialisasi untuk kekerasan di sekolah atau anti bullying. Di sana akan saya jelaskan bahwa semua yang mereka lakukan selama ini tidak benar. Tidak benar, lalu saya akan jelaskan pula apa saja sih yang termasuk ke dalam kekerasan gitu. Selain itu, mungkin kalau secara langsung kan anak-anak nggak enak lah, takut disinggung atau nggak bisa juga, nggak boleh juga menuduh secara langsung. Saya akan perlahan untuk memberitahu mereka, membimbing mereka bahwa mengurangi intensitas circle-circlean itu. Selain dengan sosialisasi, saya pun akan merolling tempat duduknya. Tidak dengan itu saja. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, saya akan giatkan diskusi. Tetapi setiap diskusi tidak akan dengan orang yang sama, dengan circle yang sama. Akan terus saya putar duduknya ataupun kelompok diskusinya. Ya, berarti tiga langkah yang akan saya lakukan. ya berarti mungkin yang akan Ibu lakukan itu pertama memberi pengertian, sosialisasi gitu ya. Kemudian akan memberikan rolling tempat duduk dan diskusi seperti itu ya Bu ya. Seandainya nih pada pelaksanaannya ternyata ada anak juga yang saya nggak mau di situ Bu, misalkan Abi alim misalkan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan jika memang ada anak yang seperti itu, misalkan ketika diskusi tidak mau atau perpindahan tempat duduk itu tidak mau, Abi mah alim Bu, kan kadang anak tetap aja ada yang menolak gitu, hoyongna kekewe sareng eta, apa yang akan Ibu lakukan? Kebetulan besok selain sosialisasi tentang tentang bullying itu Bu, saya juga akan membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalamnya akan saya masukkan mengarah ke dalam bahwa duduk itu sama siapa aja. Ketika nanti ada anak yang tidak mau duduk dengan circle-nya, saya akan mengatakan bahwa inilah keyakinan kelas kita, begitu. Jadi ini kesepakatan kita, berarti kita harus patuhi kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, baik sekali ya Bu ya, menarik ya Bu ya. Jadi rollingnya itu Ibu mungkin beri pemahaman ke anak, pengertian ke anak kenapa harus di rolling gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah kesepakatan kelas yang mungkin bisa disepakati oleh satu kelas itu gitu ya Bu ya. Sehingga setelah anak bisa diberi pengertian dan menjadi kesepakatan kelas, ketika ada sesuatu atau anak tidak mau, itu sudah menjadi kesepakatan dan akan dijalankan seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya siap. Baik sekali Bu. Kemudian ini rencananya pelaksanaan ini Ibu akan melaksanakan kapan Ibu nih? Saya akan rencanakan mulai dari besok Bu. Mulai dari besok saya akan rencanakan semuanya agar mendapatkan lebih cepat lebih baik lah intinya Bu, supaya sudah pada pembelajaran sudah efektif, sudah kondusif pula keadaan kelas kita. Oke, berarti dilaksanakannya insya Allah besok gitu ya. Diharapkannya tujuannya mulai seminggu, 2 minggu, sebulan, supaya anak bisa lebih akrab dan gak geng-gengan itu kapan Bu? Saya harap 2 mingguan lah Bu. Saya harap 2 minggu ya Bu ya. Tidak terlalu lama, sekitar 2 mingguan. Ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu itu bisa terlaksana dengan
baik ya Bu ya, rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan gitu. Nah, kira-kira ini dalam prosesnya itu ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta kerjasamanya dari orang tua tentunya ya Bu. Karena dengan keadaan keluarga yang baik, keadaan keluarga yang menurut terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dari orang tua, anak pun tidak akan mencari perhatian dari luar. Gitu. Jadi mungkin yang pertama akan saya minta bantuan itu dari orang tua, lalu dari rekan sejawat, dan dari tentunya stakeholder saya, kepala sekolah. Iya, siap. Berarti Bu, Ibu akan minta kerjasama dari orang tua untuk ini supaya bisa terlaksana, juga bantuan dari kepala sekolah mungkin ya, supaya ini juga bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah nih Bu nih. Berarti apa nih yang bisa kita dapatkan nih hari ini nih? Yang kita dapatkan hari ini berarti saya harus membuat rencana saya seperti sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada orang tua serta bekerja sama dengan rekan-rekan agar semua rencana saya mengenai tidak ada circle-nya di kelas itu bisa terlaksana. Oke, baik ya Bu ya, inspirasinya baik sekali Bu. Jadi saya juga kepikiran nanti kalau di kelas mau bikin gitu aja ya. Karena ini juga terjadi bukan hanya di SD Bu, di SMA juga seperti itu Bu. Jadi anak-anak kadang sekarang mah gitu ya, suka circle-circlean gitu. Idenya untuk membuat kesepakatan kelas, rolling itu menjadi kesepakatan kelas supaya anak bisa lebih berbaur, itu baik sekali Ibu. Ya. Baik Ibu, mungkin segitu. Terima kasih ya Bu. Coachingnya mudah-mudahan sudah memberikan menggali ini ya pemahaman-pemahaman saya sehingga saya bisa memberikan rencana-rencana ke depannya. Ya, ini rencananya Bantu juga rencana Ibu yang luar biasa gitu ya. Ibunya sudah ada planning, hanya mungkin untuk menguatkan, meyakinkan bahwa ini rencananya akan dijalankan dan mungkin lebih terstruktur lagi gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Nisa atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga saya untuk waktunya. Assalamualaikum. Baik.